siang Pak Bagus. Selamat siang Pak Dion. Ya, terima kasih atas hadirnya hari ini. Ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau komunikasikan dengan Bapak terkait dengan rencana kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Jadi mohon kita nanti samakan dulu persepsinya. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang Pak Bagus persiapkan untuk kegiatan tersebut. Ya. Baik Pak Dion, teman-teman, alhamdulillah kabar saya baik ya Pak Dion. Adapun tadi pertanyaan Pak Dion tentang rubrik coaching yang nanti akan saya laksanakan, yang pertama adalah mendengar secara aktif Pak. Yang kedua nanti adalah kehadiran penuh. Ya. Kemudian menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan yang keempat adalah memberdayakan coach gitu Pak. Ya, itu di rubrik penilaian yang nanti ingin dimasukkannya. Nah sekarang kompetensi coaching apa yang ingin Pak Bagus kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Ya, baik Bapak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama adalah membangun kemitraan dengan coach yang saya hadapi. Kemudian yang kedua adalah berproses ya, proses coaching secara kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching gitu Bapak. Baik, ada berarti 3 atau 4 ya, ada 3 atau 4 kompetensi yang ingin Pak Bagus kembangkan. Nah saya juga ingin menggali nanti dari keempat kompetensi itu kira-kira di bagian mana yang secara spesifik ingin Pak Bagus observasi pelaksanaannya. Baik Pak, untuk kompetensi yang nanti secara spesifik ya ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang akan hadir gitu Pak. Pertanyaan yang berbobot ya untuk menggali kompetensi barangkali begitu ya. Oke, untuk menggali potensi. Kemudian nantinya kan setelah hal itu pasti ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah nanti indikator ketercapaiannya itu kira-kira apa saja ya Pak Bagus ya? Nah, baik Bapak, untuk indikator ketercapaiannya nanti bisa dilihat pada rencana aksi yang lebih spesifik atau rencana tindak lanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong ide dari coach ya, ide yang muncul dari coach nanti saat diajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti kita bersama-sama berbagi pengalaman sekaligus kita memberikan pertanyaan atau saran kepada coachingnya begitu Bapak. Baik, jadi ada 3 indikator pencapaian yang nanti bisa menjadi indikasi sudah tercapai atau belum. Baik Pak Bagus, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Selamat melaksanakan tugas, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Dion atas waktunya. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Bu Devita. Kita ketemu lagi nih Bu Devita ya. Kemarin kita udah sempat ketemu, sempat curhat-curhat gitu ya, coaching ya. Nah ini kita bertemu lagi ya. Bu Devita datang lagi ya. Nah ini kedatangan Bu Devita pada kesempatan siang hari ini nih Bu ya. Kira-kira ada topik apa lagi atau ada agenda apa lagi yang sedang Bu Devita rasakan? Iya, jadi begini Pak Bagus. Kedatangan saya siang hari ini ke sini, saya ingin bercurhat lagi dengan Pak Bagus. Iya, ya. curhat lagi ya Bu ya. Iya nih. Nah, kebetulan tuh saya di kelas yang saya ampuh khususnya, saya menemukan permasalahan pada satu siswa saya. Jadi anak tersebut itu ketika membaca dia merasa kesulitan Pak Bagus. Ya. Saya sudah mencari kenapa sih penyebabnya kamu kok sulit membaca. Ternyata dia itu kurang memahami huruf, terutama huruf-huruf yang akhir Pak Bagus. Ya seperti huruf M dengan W kan itu hampir mirip ya Pak Bagus. Kalau M kan akhirnya ke bawah, W kan ke atas. Itu dia itu masih sulit memahami. Apalagi kalau yang Y, X, Z gitu buyar. Tapi kalau A, B, C huruf awal sampai J gitu dia hafal. Nah, di situ kan saya setiap pagi literasi ya Pak ya, literasi dengan anak-anak.
disajikan buku cerita yang sama dengan jumlah 22 anak. Satu membaca, yang lain menyimak. Ketika saya berhenti, dilanjut lagi. Siapa dianya? Dia tuh nggak pernah mau berliterasi. Nah, tapi pada waktu pembelajaran matematika, dia itu aktif Pak. Berhitungnya dia bisa, perkalian pembagian monogapet dia bisa. Terus dalam pembelajaran SBK dia juga menguasai sekali ketika ada praktek-praktek membuat layang-layang. Dia itu bisa mengukur, ukuran itu sama Pak. Jadi saya tangkap dia itu masih sukanya dalam hal bermain gitu Pak. Iya, baik Bu Devita, ini saya bisa mengcopy apa yang panjenengan ceritakan ya, keluhkan ya. Jadi ini memang realita ya Bu ya, apa yang ada di sekolah Ibu ya Bu ya. Ada siswa yang unik kalau saya sampaikan ini ya, membacanya kurang ketika di huruf akhir, tapi dia itu ternyata bisa juga pelajaran yang lain ya, nggak ketinggalan juga ya Bu ya. Kemudian apa yang Bu Devita harapkan ya dari percakapan kita pada hari ini Ibu ya, harapannya bagaimana Bu Devita? Ya, jadi harapan saya dengan adanya percakapan di siang hari ini, nanti saya itu bisa mempunyai gambaran pandangan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi saya sampaikan Pak Bagus. Iya, begitu. Semoga nanti kita bicara, ngobrol panjang lebar, kita bisa menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan Bu Devita ya. Nah, tentunya untuk menuju ke situ kita harus bisa mengidentifikasi ya Bu Devita di sini sebagai guru, sebagai pembimbing anak juga bisa mengidentifikasi situasi seperti apa ya yang terjadi sekarang ini di anak tersebut itu. Jadi pada anak tersebut itu ketika di dalam kelas, ketika dia pembelajaran yang dia anggap dia mampu, SBK atau mau berhitung matematika, dia pede Pak. Dengan teman-temannya dia di atas sih bisa gitu, ada yang di bawahnya lagi kan, dia masih bisa, mampu, dia pede. Tapi ketika pelajaran matematika yang disajikan dengan soal cerita, dia itu merasa minder gitu. Apalagi kalau suruh membaca bergantian, dia itu betul-betul diam. Seperti halnya matiku itu apa ya Pak ya. Jadi ketika saya dekati, dia cuma doblong gitu loh Pak. Jadi seperti ya nggak pede. Tapi ketika olahraga ataupun istirahat, dia akan kembali pikiran teman-temannya, aktif lagi. Hanya dengan pembelajaran yang membaca, gitu ya, berhubungan dengan membaca, dia itu minder. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah angka skala Ibu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira peran Ibu Devita di sini ada di angka berapa ya Bu Devita? Peran saya itu ada di angka kurang di 7. Iya. Berarti nanti tinggal sedikit lagi nih Bu ya. Ya. Semoga dengan pembicaraan kita kali ini termotivasi sehingga bisa targetnya angka berapa Bu? 10 saya. 10 lah ya. Anak itu bisa membaca satu kalimat sempurna. Ya, oke. Kira-kira Bu, ini apa yang mempengaruhi hal tersebut Ibu? Sehingga anak tersebut kalau di pelajaran literasi atau bahasa terus dia kurang tertarik atau minder, tapi di pelajarannya dia bisa bersaing. Iya, jadi begini Pak, saya kan melakukan pembicaraan sedikit dengan guru kelas 2 dan kelas 1. Bagaimana siswa tersebut pada waktu kelas 2 dan kelas 1. Menurut teman, anak itu memang dari awal mengenal huruf itu sulit. Jadi kalau saya tangkap ya Pak ya, memang ada yang berpikiran slow gitu loh Pak, pelan. Jadi dia itu dunia bermain yang ada gitu. Seperti halnya anak TK itu masih suka bermain, tidak memahami kalau sekolah itu harus belajar membaca. Ini itu sepertinya belum tergugah apa ya Pak ya, gitu. Lantas dari hal tersebut ya Ibu ya, karena anak-anak ini mungkin masih dalam usia dia masih ingin bermain,
sehingga di beberapa materi pelajaran dia masih tertinggal ya Bu ya. Kemudian situasi apa yang Bu Devita inginkan ke depannya ini Bu? Jadi saya itu menginginkan situasi anak tersebut itu bisa memahami penuh artinya kamu tuh sekolah harus bisa membaca, menulis pun dia kalau menulis jiplak bisa bagus, tapi kalau dia suruh menulis sendiri dia bingung karena dia nggak bisa merangkai huruf sih ya, kesulitan. Jadi situasi yang saya inginkan ya dia memahami bahwa sekolah itu harus belajar membaca dan menulis, bukan hanya bermain-main saja gitu. Berarti keinginan Bu Devita di sini sebetulnya anak ini ya agar bisa membaca, menulis ya, apa istilahnya belajar sewajarnya, tapi anak ini bisa ya Bu ya. Nah, tentunya dari hal-hal tersebut, dari identifikasi tersebut ya, kan ada nih mungkin gagasan atau hal lain yang membuat keinginan Bu Devita tersebut itu bisa terwujud ya Bu ya. Kiranya apa Bu yang bisa membuat keinginan Ibu tadi bisa terwujud gitu Bu? Tentunya saya berbagi cerita dengan kepala sekolah dan teman sejawat bahwa saya memiliki siswa seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, saya mempunyai rencana. Setelah itu saya berkolaborasi juga dengan orang tua anak tersebut Pak. Kebetulan orang tua anak tersebut kan juga berjualan di depan sekolah, jadi saya bertemunya kan lebih sering gitu Pak. Jadi berkolaborasi dengan orang tua juga. Ya berarti beberapa caranya ya berbagi cerita, sharing dengan teman sejawat ya, kemudian nanti berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut ya, atau parenting ya Bu ya. Gitu. Oke Ibu. Kemudian setelah identifikasi tadi kita dapatkan ya Bu ya, tentu saja Ibu kan ada rencana untuk aksinya nih Bu ya. Jadi nggak hanya identifikasi masalah tapi tidak ada solusi ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ada gagasan atau tidak untuk mulai ya menyelesaikan dari permasalahan peserta didik Ibu tadi Bu? Iya, untuk rencana yang akan saya lakukan, rencana saya itu akan menerapkan pembelajaran membaca dengan metode Rodoh Pak. Kebetulan di sini kan saya punya teman yang ngajar di TK ya Pak ya. Nah saya kan bertanya-tanya dengan teman bahwa pendidikan di TK kan anak-anak itu dari nol, belum menghafal huruf, belum mengenal huruf. Bagaimana anak tersebut bisa sampai membaca lancar? Seperti pengalaman saya pribadi, anak saya yang pertama itu membacanya cepat sekali Pak. Nah saya tanya, dulu tuh anak saya pakai apa sih Bu, kok cepat membaca? Dengan metode Rodoh ternyata. Terus saya kan kosong, nggak ada ilmunya metode itu. Jadinya gimana dong Bu, saya tertarik, saya ajari coba. Nah, ketika dia bertanya, Bu masih punya nggak kartu baca Rodoh sama DVD Rodoh? Oh iya pasti punya, saya bilang gitu. Saya ke situ lagi membuat alat peraga tersebut dan saya diajari cara pengaplikasiannya kepada anak. Ketika anak tersebut dengan kartu baca udah jenuh, disajikan video gitu. Namun video itu kan berupa kaset CD ya Pak ya. Kalau di sekolah kan susah ya. Jadi video itu saya titipkan ke orang tua untuk dipelajari di rumah. Jadi rencana saya itu akan menerapkan dengan metode Rodoh gitu Pak. Baik Ibu ya. Jadi memang Ibu udah ada gagasan ya Ibu ya. Nah setelah gagasan itu ada, tentunya ada hal-hal yang mesti Bu Devita persiapkan ya Bu ya. Pasti. Nah ini apa saja Bu yang mau Bu Devita persiapkan agar metode atau salah satu solusi dengan cara Rodoh itu bisa terlaksana Ibu? Ya, tentunya yang awal itu yang perlu saya siapkan adalah waktu ya Pak ya. Betul ya. Ketika saya tidak meluangkan waktu untuk menerapkan metode Rodoh tersebut, anak itu tidak dapat pembelajaran dari saya, pembelajaran Rodoh dari saya. Jadi waktu yang paling utama. Dan yang kedua, kesiapan dari anak tersebut. Ketika anak tersebut tidak senang, tidak nyaman, saya beri tambahan jam. Mungkin kan dia pulang lebih akhir dibanding teman-temannya, dia nggak nyaman kan juga tidak akan terlaksana ya Pak ya. Jadi tentunya waktu dan
untuk pendukung itu yang saya siapkan adalah kartu baca dan DVD yang saya berikan kepada wali murid, Pak. Jadi nanti metodenya anak tersebut dengan metodologi itu dia belajar tapi dia tidak merasakan bahwa saya belajar, saya itu sedang bermain dengan bu guru gitu. Ya. Oke, itu. Setelah hal tersebut disiapkan, kiranya apa yang bisa memastikan bahwa hal tersebut atau rencana Ibu Devita itu bisa berjalan, Bu? Ya, tentunya dengan saya langsung mempraktekkan ke anak tersebut setelah jam pulang sekolah itu tadi, Pak. Itu saya aplikasikan kepada anak, itu sudah berjalan rencana yang saya rencanakan. Ya. Lantas kriteria seperti apa ya dari peserta didik Ibu itu yang Ibu inginkan, Ibu? Ya, jadi ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran rodo kepada anak tersebut, kriteria yang saya inginkan setidaknya anak tersebut itu nantinya pada tes kenaikan kelas yaitu sudah bisa membaca satu kalimat penuh, Pak. Ketika anak itu sudah bisa membaca satu kalimat penuh, maka dia bisa memahami soal. Ketika dia sudah bisa memahami soal, maka dia bisa menjawab. Buktinya anak tersebut itu bukan tidak mampu gitu ya, Pak. Ketika saya tanya lisan, dia jawabannya betul semua. Jadi kan problemnya dia memang di membaca gitu, Pak. Iya, Ibu ya. Berarti anak ini sebenarnya punya kemampuan ya. Iya. Itu. Nah ini Bu, yang berikutnya nih sebagai bentuk tanggung jawab Ibu terhadap permasalahan yang sedang Bu Devita alami ini, apa yang akan Ibu lakukan ya sebagai tindak lanjut setelah alternatif tadi itu Ibu laksanakan, Ibu? Ya, tentunya setelah rencana yang tadi saya laksanakan, kegiatan rodo saya laksanakan kepada anak tersebut, saya menindaklanjuti. Jadi saya memberi bacaan-bacaan pendek dulu untuk anak tersebut membacanya gitu. Saya ya memiliki kriteria gitu, Pak. Anak tersebut sudah bisa membaca dengan lancar atau masih dikejar atau bahkan masih belum dapat memahami gitu. Saya mempunyai kriteria pilihan dan harapan saya nanti anak itu ya bisa membaca satu kalimat penuh tanpa dieja. Ya, karena kan saya di kelas 3 ya, Pak ya. Untuk naik ke kelas 4 ketika anak tersebut masih belum bisa membaca bahkan masih dieja akan kasihan. Iya, materi-materinya kan lebih berat di kelas 4, 5 dan 6. Ini kapan Ibu rencananya akan Ibu laksanakan dan siapa saja mungkin pihak-pihak yang perlu Ibu Devita hubungi, Ibu? Ya, untuk waktu kan ini kebetulan kan menjelang Ramadan ya, Pak ya. Kalau selama bulan Ramadan itu kan anak-anak pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Biasanya itu kan jam 11 ya, Pak ya. Anak-anak selama bulan Ramadan itu setengah 11 sudah pulang. Nah, di waktu itu setengah 11 anak-anak yang lain pulang, saya dengan anak tersebut belajar bersama dengan sistem router itu. Nah, siapa saja yang perlu saya hubungi? Yang pertama itu saya memberitahukan kepada kepala sekolah tentunya bahwa saya akan ada rencana belajar dengan anak tersebut. Terus tentunya teman sejawat juga diberitahu bahwa saya akan ada rencana seperti itu dan wali murid anak tersebut, Pak, itu yang terpenting. Nah, ketika saya mau anak tersebut suruh belajar bersama dengan saya, wali murid itu harus tahu juga sebelum saya mengaplikasikan. Bahkan saya juga sudah berkolaborasi dengan wali murid. Nanti saya akan mempelajari anak Ibu dengan metode seperti ini, Bu. Saya berbagi ilmu dengan wali murid sehingga tidak hanya di sekolah saja, Pak. Metode itu diaplikasikan di rumah pun juga wali murid bisa membantu saya untuk melanjutkan pembelajaran di sekolah. Ketika anak tersebut sudah capek dengan kartu baca di sekolahan, silahkan Bu, anak disertakan kasetnya itu, gitu kan. Di rumah juga ada DVD ya, gitu. Baik, Bu, ini sepertinya juga itu merupakan sebuah kepastian agar rencana Ibu bisa berjalan dan dukungan orangnya juga sepertinya sudah Ibu sebutkan tadi ya, Bu ya, orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat dan sebagainya. Nah, ini di akhir
perbincangan kita kali ini, Bu Devita, apa yang bisa Ibu Devita simpulkan dari obrolan awal sampai dengan akhir ini, Bu? Ya, tentunya saya di sini merasa senang, Pak. Yang awalnya saya sampai bingung mau bagaimana lagi. Galau ya, Bu ya? Galau. Kok sampai kelas 3 belum bisa membaca? Bagaimana lagi saya harus menerapkan dengan metode apa? Saya bingung. Padahal kelas 3 masuk kelas 4 tuh harus sudah lancar membaca. Kan sampai bingung gitu ya, Pak. Saya di sini merasa senang, bertambah ilmu, saya dapat mengidentifikasi permasalahannya, saya menjadi ada ide-ide baru yang akan saya laksanakan, dan tentunya ide-ide yang saya laksanakan harus dapat berjalan dengan lancar. Anak tersebut juga yang saya harapkan bisa membaca 1 kalimat penuh minimal Pak, syukur-syukur lebih dari 1 kalimat. Ya tentunya saya merasa senang Pak pada kegiatan siang hari ini. Plong ya, Bu ya? Plong, ya. Ya, memang itu yang kita harapkan dari sebuah perbincangan adalah datang dengan masalah, pulang tidak bawa masalah. Betul ya. Itu emang kita harus punya tempat untuk sharing ya, Bu ya. Itu sekaligus menjadi insight ya, Bu ya. Iya. Menjadi wawasan buat kita bersama ya, tidak hanya budak kita, tapi dari saya juga ini merupakan ya pengalaman bersama ya budak kita ya. Ada hal lain lagi yang ingin budak kita sampaikan? Ya mungkin cukup sementara ini itu ya, mungkin untuk kedepannya kalau saya ada kegalauan saya akan datang kembali ke sini ketemu dengan Pak Bagus. Ya siap Ibu. Nah paling nanti kita 1 atau 2 minggu depan kita akan coba evaluasi lagi, kita akan lihat lagi ya sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan pada hari ini. Ya. Terima kasih Bu Devita, sukses selalu buat Bu Devita dan selamat siang. Siang Pak Bagus, terima kasih. Selamat siang Pak Bagus dan Ibu Devita. Selamat siang Bapak Radion. Menarik sekali tadi saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Bagus dan Bu Devita. Saya merasa apa ya namanya tadi amazing lah, luar biasa ya. Ini mohon maaf dan mohon izin ya, saya akan memberikan sedikit mungkin masukan atau review tentang kegiatan coaching tadi ya. Jadi dari selama kegiatan saya sudah apa namanya ya mencatatlah beberapa hal tentang kegiatan tadi. Ini juga, tapi ada yang bisa tanyakan juga kepada Pak Bagus terutama sebagai coachnya ya. Yang pertama saya ingin bertanya, tadi pada saat kegiatan coaching itu berjalan, apa saja sudah dilakukan oleh Pak Bagus selaku coach dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Seperti itu Pak Bagus. Ya, baik Pak Dion. Jadi apa yang sudah tadi saya laksanakan coaching dengan Ibu Devita, setidaknya saya sudah melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama hadir sepenuhnya ketika coach itu menceritakan permasalahannya kepada saya. Kemudian yang berikutnya saya mendengarkan secara aktif ya, apa yang disampaikan oleh coach dalam hal ini Bu Devita. Kemudian saya juga melaksanakan suatu tindakan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Devita dengan tujuan agar Bu Devita itu tergali potensinya, karena saya yakin Bu Devita juga punya potensi yang luar biasa. Di sini saya hanya membantu Bu Devita begitu Bapak. Ya, jadi tadi Pak Bagus selama kegiatan coaching sudah hadir secara sepenuhnya dalam kegiatan tadi, kemudian juga sudah mendengarkan secara aktif. Dan di sini juga dari hasil review saya memang betul sekali tadi Pak Bagus selama kegiatan coaching ini sudah bisa menjadi seorang pendengar yang baik, sudah melakukan kegiatan mendengarkan secara aktif terhadap semua yang disampaikan oleh Ibu Devita. Jadi tadi saya lihat memang dari perbincangan Bapak dan Ibu berdua, saya tidak menemukan ada kalimat-kalimat yang berupa asumsi dari Pak Bagus tentang apa yang disampaikan oleh Bu Devita. Kemudian juga saya melihat memang tadi Pak Bagus beberapa kali menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu yang terbuka, sehingga
Bu Devita bisa menyampaikan semua yang menjadi unek-uneknya. Sehingga dari itu Ibu Devita selaku coachingnya ya, ketika dipacu dengan menggunakan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Bagus, Ibu Devita bisa mengeksplor potensi dirinya, sehingga Ibu Devita bisa memunculkan gagasan-gagasan dan aksi apa yang dilakukan terhadap apa yang selama ini menjadi keluhan dari Ibu Devita. Ini memang bagus sekali, betul sekali Pak Bagus apa yang sudah Bapak lakukan terhadap coaching ini. Dan yang terakhir ini ya, tadi saya melihat ada dua kompetensi yang Pak Bagus tonjolkan secara dominan, yaitu dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin bertanya, apakah masih ada lagi kompetensi yang ingin Pak Bagus kembangkan untuk meningkatkan kemampuan coaching yang Pak Bagus sudah miliki? Ya, baik Pak. Jadi memang ada beberapa kompetensi yang tadi saya hadirkan sebagai bentuk coaching kepada coaching. Namun di sini ada satu yang ingin saya tingkatkan dan ini mungkin menjadi masih menjadi kekurangan saya Pak. Ini PR apa ya? PR ya Pak ya. Jadi, ya. Betul. Ke depan saya ingin lebih bisa menggali dalam hal ini memberdayakan kemampuan coaching gitu Pak. Jadi kedepannya harapannya adalah coaching yang datang pada saya itu memiliki potensi-potensi yang lebih dan bisa saya gali sepenuhnya agar bisa dilaksanakan rencana aksi yang nantinya solutif begitu Bapak. Oh baik, jadi Pak Bagus itu merasa masih ada satu kompetensi yang ingin dikembangkan lebih dalam yaitu dengan memberdayakan coaching. Ini mungkin sekedar saran ya, nanti bisa dilakukan dengan semakin kita memunculkan dari Pak Bagus itu pertanyaan lebih berbobot lagi. Betul, yang terbuka, sehingga nanti si coaching ini nanti akan semakin tergali potensinya. Jadi ini terima kasih sekali kepada Pak Bagus selaku coach dan kepada Bu Devita selaku coaching pada kegiatan coaching hari ini yang sangat luar biasa, sehingga terjalin komunikasi yang saling membangun dan terbuka. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini akan bermanfaat untuk kegiatan ke depan. Saya juga terima kasih ini untuk Pak Dion atas apa istilahnya pendampingannya kepada Pak. Selamat siang Pak Dion. Selamat siang Pak Selamat siang, Dion. Pak Bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih.